Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim azizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kabar baik, sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Wabil khusus untuk sahibul bait, Ibu Nining, semoga selalu dalam keadaan sehat, berkah berlimpah, dan juga seluruh panitia yang tidak lelah berusaha istiqomah untuk meramaikan majelis Thalabul Ilmi yang insya Allah selalu menjadi teman-teman syurga kita. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa di setiap teman-teman syurga ada ribuan malaikat yang mengaminkan doa-doa kita semua. Maka alhamdulillah, harus dengan bahagia, harus dengan senang hati, ibu-ibu, hari ini kita bersyukur terutama kepada Allah, karena Dialah satu-satunya zat, satu-satunya penguasa yang berhak disembah, yang wajib kita mintai pertolongannya untuk senantiasa menyertai kita dalam berbagai fase, dalam berbagai episode di dalam kehidupan ini. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sahabat-sahabat solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini terus terang juga adalah PR untuk yang berbicara, karena menjadi wanita yang setenang malam stabil dalam setiap kondisi ini adalah tantangan, terutama wanita-wanita muda saat ini yang seringkali terbawa gejolak emosi, emosi. Mudah sekali biasanya tidak tenang, mudah sekali kemurungsung, mudah sekali panik. Padahal memang hidup ini itu penuh dengan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya hidup ini ujian. Tidaklah seorang manusia ini dia meninggal, kata Allah, dalam keadaan ringan dosa-dosanya, melainkan karena ujian yang hadir dalam kehidupannya yang diberikan oleh Allah. Maka memang ujian ini seringkali membuat wanita menjadi tidak tenang, padahal hidup penuh dengan ujian. Nah, sebetulnya sebutan wanita setenang malam ini disematkan kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibu-ibu sekalian, Bunda kita Bunda Khadijah adalah sosok yang wajib kita tauladani, yang wajib kita ikuti. Bagaimana cara beliau mendampingi suami, bagaimana cara beliau menghadapi berbagai ujian yang diberikan di dalam kehidupannya. Maka menjadi wanita setenang malam ini, kalau kita bedah bagaimana malam hari diberikan oleh Allah untuk waktu kita beristirahat ya ibu-ibu sekalian. Jadi malam hari Allah ciptakan sebagai waktu istirahat, di mana kita bisa tenang, melepaskan penat, melepaskan segala kelelahan.
Maka menjadi wanita yang setenang malam ini berarti kita harus mampu menjadi sosok yang menenangkan. Bagaimana bisa menenangkan suami, bagaimana bisa menenangkan anak-anak kalau kita belum bisa memberi ketenangan kepada diri sendiri. Padahal jawabannya sudah jelas di dalam Al-Quran, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka mengapa Bunda Khadijah begitu tenang pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW pulang dari suatu hari yang membuat baginda Rasulullah itu terkaget-kaget karena kedatangan malaikat Jibril. Ibu-ibu sekalian, pada saat menerima wahyu pertama, baginda Rasulullah tergopoh-gopoh pulang ke rumah beliau. Siapa yang ditemui pertama kali yang ingin beliau jumpai? Tentu saja adalah istri beliau, Bunda Khadijah. Lalu kemudian Bunda Khadijah menyelimuti, memberikan ketenangan. Maka kata baginda Rasulullah, tidak ada yang bisa menyaingi cintanya Bunda Khadijah. Sampai Bunda Aisyah itu cemburu banget ya, walaupun Bunda Khadijah sudah wafat pada saat itu. Tetapi kata baginda Rasulullah, tidak ada yang bisa menyaingi Khadijah, karena dialah orang yang pertama kali percaya kepadaku saat semua orang menuduhku sebagai seorang pembohong. Dialah yang selalu ada dengan hartanya pada saat semua orang menyimpan hartanya dariku, nggak mau gitu, nggak mau berbagi. Pada saat baginda Rasulullah ditunjuk oleh Allah sebagai seorang Rasul, banyak sekali yang tidak percaya. Warga masyarakat Mekah ini menyingkirkan baginda Rasulullah. Maka Bunda Khadijah lah pendamping yang begitu setia, menerima baginda Rasulullah dalam suka maupun duka. Sampai-sampai Bunda Khadijah ini seseorang yang dikatakan sangat ikhlas ya ibu-ibu sekalian, karena beliau ini potensinya luar biasa. Beliau adalah bangsawan, kekayaan 2/3 kota Mekah itu milik beliau. Beliau juga adalah seorang businesswoman yang cakap berdagang. Mungkin bisa dikatakan seorang wanita karir. Kalau sekarang wanita karir ini sudah kepontal-pontal membagi waktunya. Cari uang iya, ngurus anak iya. Dan memang ya itu udah ada jawabannya ya Bu. Sebetulnya ya memang bukan fitrahnya. Fitrahnya itu adalah sebagai ummu warabatul bait. Tapi karena beliau punya kualitas high quality woman, di atas rata-rata, beliau ini bisa gitu ya, bisa menekel semua itu. Ditambah lagi sejak bersuamikan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada tujuan lain dari Bunda Khadijah selain membuat baginda Rasulullah ridho kepada dirinya. Maka banyak sekali yang iri kepada beliau. Maka Bunda Khadijah ini adalah wanita setenang malam, wanita yang tidak pernah berteriak kepada suaminya, wanita yang selalu mencari ridho suami, gak pernah protes. Bagaimana bisa? Gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita bertanya-tanya ya, ibu-ibu bertanya-tanya bagaimana menjadi wanita setenang malam dikala ada keadaan-keadaan tertentu yang begitu membuat kita stres. Ada himpitan ekonomi, ada suami yang mungkin kurang peka ya terhadap keadaan keluarga, suami yang kurang komunikatif,
suami yang kurang nafkahnya, anak-anak yang masih perlu banyak tantangan untuk dididik, didampingi. Bagaimana kita menjadi wanita setenang malam? Maka tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna sudah memiliki jawaban, ibu-ibu sekalian, bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan berbagai petunjuk, termasuk juga bagaimana contoh-contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini yang pertama, dengan mengingat Allah. Apa yang diingat? Janji Allah. Kadang-kadang pada saat kita menerima problem, reaksi pertama kita, terutama jika perempuan-perempuan ini belum memiliki ilmu, itu biasanya dia langsung akan mencari keluar, mencari siapa yang salah, mencari siapa yang harus bertanggung jawab, mencari keluar dari dalam dirinya. Akhirnya kalau mencari keluar, ini apa biasanya? Curhat. Bukannya curhat nggak boleh, itu boleh. Curhat boleh kepada orang yang lebih berilmu, orang yang dianggap bisa memberi ketenangan dengan kalimat-kalimat Allah, bukan dengan orang-orang yang cuman kepo doang. Nah, ini bahaya. Ya, makanya ada kalimat bijak, masalah jika diadukan kepada manusia dia akan semakin membesar. Sementara masalah jika diadukan kepada Allah, maka dia akan mengecil. Maka dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang karena kita tahu yang memberikan ujian, yang memberikan problem ini Allah melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keadaan-keadaan, melalui kejadian-kejadian. Maka kalau kita memahami tekniknya, mengelola perasaan, mengelola emosi, insya Allah kita mampu menjadi wanita setenang malam. Langsung ingatnya itu Allah. Maka apa yang dilakukan? Berzikir. Maka ada yang punya kebiasaan sehari berzikir. Kalau baginda Rasulullah 70-100 kali, kita istighfarnya boleh Bu sampai 1000 kali. Sehingga tidak ada kesempatan waktu terbuang percuma untuk overthinking. Dan akhirnya overthinking ini yang kadang-kadang membuat marah-marah, membuat menyalahkan, ya, menyalahkan keadaan, bahkan mungkin menyalahkan Allah. Iya, kadang-kadang memang kalau kita belum tahu nih gitu ya, belum hafal, belum terbiasa, manusia ini akan selalu mencari sebab akibat. Oh ya ini kenapa begini? Oh karena begini. Dengan panca inderanya. Nah kadang-kadang dia lupa bahwa ada Allah yang gak kelihatan, tetapi Allah Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pemberi ujian, Sang Maha Pemberi solusi. Maka Allah memberikan ujian, memberikan cobaan ini tidak sembarangan, Bu. Tidak sembarangan. Maka daripada kita mencari keluar, daripada kita mengeluarkan dengan ngamuk, misalkan ya ngamuk banting-banting barang, jadi kayak kapal pecah ya, piring beli selusin. Nanti kalau lagi berantem sama suaminya lempar-lempar, piang. Nah ini gak akan tenang rumahnya, tidak bisa setenang malam. Ternyata apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang perempuan? Justru melihat ke dalam diri. Kenapa? Ujian ini didatangkan kepadaku oleh Allah. Oh, ternyata saya ini hanyalah seorang hamba. Hamba manusia yang terbatas, serba kurang, serba tergantung. Kepada siapa? Kalau kita merasa kurang, kepada siapa? Kepada Allah. Maka menjadi
menjadi wanita setenang malam saat suami tidak memenuhi nafkah. Nggak cukup nih buat bayar sekolah, nggak cukup ya, buat makan ingkung setiap hari nggak cukup. Oh ya, nggak cukup ya, sebulan sekali aja lah Bu ya. Bu, sebulan sekali aja ya belum bisa ini bayi syawat tuh, tambah curhat. Maka pada saat manusia merasa kurang, wajar Ibu, karena setiap level hidup manusia pasti akan selalu merasa kurang. Itulah manusia, merasa kurang, terbatas, tergantung, karena dia adalah seorang hamba. Maka seorang hamba apabila merasa kurang, mintanya sama Allah. Minta sama suami ini adalah syariat ya. Tetapi hakikatnya suami wes dimintain ya Mbak Ica, 10 tahun terakhir ini saya minta terus sama suami, gak berubah-ubah suami. Udah 10 tahun Mbak Ica. Ternyata suami kita ini juga terbatas, serba kurang, bergantung kepada Allah. Maka yuk minta sama-sama sama Allah. Berarti kalau kita meminta sama Allah, kita harus memantaskan diri. Nah, artinya memang memahami dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini tidak sekedar kemudian berzikir, walaupun memang dari berzikir itu insya Allah Allah akan bukakan hidayah yang berikutnya, yaitu apa? Introspeksi diri. Kenapa ujian ini Allah berikan kepadaku? Kenapa aku diuji yang seperti ini? Karena ujian setiap manusia beda-beda, ibu-ibu sekalian. Memang ada peristiwa kejadian yang hanya Allah berikan khusus ujian tersebut kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita yang mampu. Maka menjalani kehidupan dengan berbagai ujian ini seperti menuntun sepeda ya, seperti mendorong mobil melewati jalanan yang terjal. Kita harus terus menuntun. Capek, iya memang Bu, capek. Tapi kalau kita berhenti, kita malah ketibanan itu kendaraannya, malah makin berat kalau berhenti. Maka harus pelan-pelan kita terus tuntun ujian-ujian ini sampai Allah mentakdirkan menjemput kita, waktumu sudah selesai, pulanglah ke akhirat karena tugas sudah selesai. Tapi selama kita dihidupkan di dunia menjalani berbagai problem ini ya seperti tadi, mendorong mobil di jalanan yang terjal. Capek Bu, kadang-kadang susahnya setengah mati. Tapi Allah mau kita lakukan itu karena ternyata yang diberi tugas itu manusia. Kita nggak bisa tanya sama Allah, kenapa aku? Allah yang tanya sama kita, aku kasih ujian, gimana hasilnya? Masya Allah, kita tidak bisa bertanya Bu, kita yang ditanya. Itulah Allah Maha berkehendak. Kadang menangis nggak apa-apa Bu, kadang menangis, kenapa aku nggak apa-apa ya Allah? Matur nuwun, matur sembah nuwun ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kadang beratnya setengah mati. Tapi kalau kita terus Bu berusaha menuntun sepeda kita, mobil kita melewati jalanan yang terjal itu, Allah akan berikan kekuatan yang mungkin nggak Allah berikan ke setiap orang, yaitu kekuatan memantul balik. Pada saat kita diberikan ujian sampai kita terasa di bawah, justru kita menghadapi, kita mendapati diri kita mampu melakukannya. Maka pada saat kita menghadapi ujian-ujian itu, kita mampu menjadi setenang malam Bu, karena kita ingatnya Allah. Kita ingatnya itu Allah, nggak mungkin sembarangan memberikan kita ujian. Sudah cocok gitu. Kenapa sulit? Kenapa sulit? Bisa jadi itu adalah
kafarat, penebusan dosa, Bu. Dosa-dosa kita yang terdahulu gitu. Makanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tapi penjabarannya itu bagaimana? Penjabaran mengingat Allah apanya yang diingat gitu kan? Tadi kemaha kuasaannya Allah. Ibarat kata kalau kata anak gaul, Bu, ya suka-suka lu lah. Emang begitu, suka-suka Allah. Allah mau kasih ujian kita yang kayak apa itu emang udah suka-suka. Gak bisa kita tanya mengapa. Bahkan kita yang ditanya. Matur nuwun Ibu. Kemudian tadi yang kedua, mengingat bahwa kesulitan ini adalah penebusan dosa, Bu. Walaupun di dalam Islam bukan penebusan dosa yang seperti orang lain percayai ya, tetapi pemahamannya adalah pada saat kita diberikan kesulitan, diberikan sesuatu yang beratnya setengah mati itu, Allah kan sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, dosa yang mana nih? Baru itu kita ingat-ingat, Bu, refleksi ke dalam diri. Ini adalah tingkat kedewasaan seorang manusia. Pada saat dapat masalah bukan melihat keluar, bukan mencari siapa kenapa, gak sesuai syariat ini papa. Apalagi sekarang kan perempuan-perempuan, ibu-ibu itu paling rajin datang pengajian ya Bu ya. Dan kalau sudah mengkaji syariat Islam itu, wah rasanya itu senang banget. Karena syariat itu berpihak kepada perempuan. Tetapi keadaannya kadang belum tentu ya. Pulang-pulang ngaji syariat, ayah, nih ya kata ustazah, nafkah sandang, tangan, papan, make up, pembantu, ya supir. Gak bisa, ini syariat papa, syariat. Mana sekarang hak aku? Nah, nanti kalau belum bisa, rompiang. Ya, itu memang syariat, tetapi hakikatnya kita adalah seorang hamba. Yang bisa jadi Allah menurunkan peraturan, Allah mengujinya juga di situ. Belum bisa nih, suami kita diandalkan belum bisa. Terus mau apa? Mau ganti suami, Bu? Padahal rezeki itu bukan dibawa oleh suami. Suami itu hanya perantara. Kok dilalai? Belum bisa nih, berarti kita yang ikut bekerja ya. Pagi-pagi kita ngaji dulu, habis ini kita dagang, Bu. Habis itu jemput anak. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bismillah, nggak apa-apa. Itu menggugurkan dosa-dosa. Maka kita tenang, karena Allah Maha menghitung, Allah Maha adil, Allah Maha tepat. Sabar. Ada hikmah di belakang yang kita nggak ngerti, Bu. Ya, kita kadang nggak ngerti hikmahnya ada di belakang. Tunggu aja, maka sabar. Nah, sabarnya ini pada akhirnya yang harus kita kelola menjadi sebuah ketenangan. Tetap berkata-kata yang baik, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ternyata berprasangka buruk itu juga adalah salah satu dari dosa besar, Bu. Ternyata jadi nggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Wah, Allah gak sayang nih sama aku karena ujianku begitu berat. Justru sebaliknya, sayang, Bu, karena dunia ini cuma sementara. Nanti saat gak kuat ya pasti dipanggil lah sama Allah gitu. Capek sekali ya, kadang kita ngeluh ya, Bu, capek, bener nih capek, berarti mau udahan nih. Yakin nih, Bu, udah nih, amalnya udah banyak nih, nanti dipundut nih sama Gusti Allah nih, bener nih, udah gak ada lagi ujian. Memang kenapa sih ujiannya, Bu, satu-satu, ya Allah kok gak berduduk kadang-kadang gak berduduk gitu. Tapi kalau nanti ujiannya itu kita minta berhenti, ya sudah, berarti sudah selesai dong hidup kita. Gak mungkin, Bu. Maka memang Allah lah segala penyembuh. Allah lah tempat kita menumpahkan di sepertiga malam, Bu. Di pagi-pagi buta atau kapanpun. Saat ini Ibu ya kita sedang kajian sambil kita doa di dalam hati, ya Allah,
jadikan aku wanita setenang malam seperti Bunda Khadijah yang oleh Allah diberikan rumah di surga, rumah dari intan, berlian, permata, marmer, kualitas surga. Nggak pernah tahu Bu, kita belum pernah, karena keindahan di dalam surga itu adalah keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terbersit di hati, belum pernah terdengar oleh telinga. Mungkin Ibu sudah pernah keliling dunia, Ibu sudah pernah ke Maldives, ke Paris, Perancis, perempatan Ciamis, ya, ke Jerman, Jejer Kauman. Begitu indahnya surga itu Bu, indah. Wah, paling ono indah. Memang sulit sekali ke sana. Harus tenang, harus tenang. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga diberikan selamat oleh para malaikat. Selamat atas kesabaranmu. Dan gak ada jangka waktu tertentu Bu, memang dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Itu akan terus bergulir, datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Gak bisa kita minta selesai. Ya Allah, udah gak betah nih 3 bulan aja ya Allah. Astagfirullahaladzim, gak bisa Bu. 9 bulan 40 hari baru lahir. Iya kan, seperti orang hamil, ada jangka waktunya dan itu hanya Allah yang tahu. Ya kalau hamil kita tahu ya, udah rata-rata 9 bulan 40 hari. Walaupun ada 10 bulan baru keluar lagi, kok orang metu-metu yo. Mamah ki wes kabutan. Ya Allah, namanya Allah mau kasih ujian Bu, sembarang. Ya, kalau mantan wanita karir risih sama anak-anak, diujinya punya anak Bu. Ya, kalau ibu sudah lembut pengen anak, ada yang diuji dengan tidak punya anak. Nah itulah. Memang harus sabar, harus tetap tenang. Maka teknisnya bagaimana untuk mengumpulkan ketenangan ini? Tadi bisa dengan berzikir Ibu. Kemudian yang kedua bisa dengan menulis jurnal. Maka kenapa menulis ini Ibu nggak usah ke, ya tapi nanti teman saya psikolog, psikiater pada protes ya. Mbak Ica ini menyarankan udah punya teknik penyembuhan self healing, jadi pasien saya berkurang. Iya ya Bu, ke psikiater, ke psikolog itu mahal-mahal. Sekarang orang pada antri karena anxiety. Ya, anxiety itu deg-deg, emosian. Ya, deg-degan ini nggak kenapa. Ini cerita saya sendiri Bu. Sebelum belajar agama dulu saya pernah mengalami namanya anxiety, sampai ke dokter jantung. Umur 32 tahun itu saya ke dokter di Sarjito. Dok, saya ini sakit jantung apa ya Dok? Soalnya deg-degan. Itu belum ketemu ayat dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang itu Bu. Karena karir ya, mau ngejar karir, wah sikut sana sikut sini, wow, mengejar duit gitu ya, hanya materi yang ada di kepala. Akhirnya anxiety, cemas yang berlebihan. Maka ternyata saya temukan ayat itu mulai itu Bu, untuk membiasakan diri beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dalam setiap langkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Dan tadi membuat jurnal itu ternyata menulis Bu. Apa yang ditulis? Rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih bangun. Nah kalau bangun Bu, berarti kesempatan untuk beramal solih lagi. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pahala. Bangun, berusaha walaupun pengennya rebahan lagi. Kudu tahajud lah. Paling enggak 2 rakaat wes. Ayo, paksakan. Dipaksa gitu. Wudhu, pahala lagi Bu. Sujud, pahala lagi. Tambah lagi doa, minta apapun. Ya Allah, parimono bojo
soleh dan sugih ya Allah. Ojo sing anyar sing iki wae tur luwih soleh, luwih sugih ya Allah. Doa pahala lagi Bu. Loh, doa itu walaupun belum tentu dikabulkan oleh Allah, ya Mbak Ica dimatahin aja nih. Ya tetapi itu pahala Bu. Doa itu kan inti ibadah. Makanya kata Allah, barang siapa yang gak mau berdoa kepadaku, orang yang sombong, mintalah kepadaku, kata Allah, walaupun hanya tali sandal yang putus. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke Pakuwon pengen Charles and Kit, iku orang mendul-mendul regone astagfirullahaladzim, tas kok regone 1,5 juta, iki kan iso gomangan romulan. Gak apa-apa ya Allah, pengen tas yang itu mau kapan lah ya Allah. Nanti udah ada, gak tega juga ibu ya. Gak tega beli buat anak. Apalagi nek anaknya oke. Loh kok curhat. Maka ternyata journaling ini membuat kita mindful Bu. Kalau bahasanya psikolog zaman sekarang, mindful adalah sadar, berkesadaran. Berkesadaran bahwa ibu mau nggak ditukar ya nafasnya yang lancar sekarang ini ditukar dengan 500 juta wes ya wes 1M lah 1M, ayo mau ditukar ini nih sistem pernafasannya, ayo nggak mau ya, penglihatannya ditukar 500 miliar nggak mau. Ternyata Allah memberikan kekayaan luar biasa ya Bu. Dengan kita masih bangun, masih lengkap segala onder-deal kita ini Bu. Masya Allah. Nah itu journaling, akhirnya tenang. Ada problem datang, nggak apa-apa, aku masih bisa hadapi ya Allah. Aku masih bisa dermimil, berzikir, meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Aku masih bisa berpikir kenapa ini terjadi. Oke, pasti ada solusi. Aku masih sehat untuk bisa menjalani kesabarannya ya Allah. Jadikanlah kesusahan ini menjadi ladang pahalaku ya Allah. Jangan tinggalkan aku dengan segala urusanku meski hanya 1 detik saja. Engkau yang maha merahmatiku, hanya Engkau yang maha berhak disembah. Maka aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Oh ternyata dari journaling ini Bu menulis gitu ya. Ya walaupun kadang di bukunya itu Bu journaling di sebelahnya no catatan utang. Kan harus dicatat ya Bu biar gak lupa. Nanti kalau ditagih di akhirat susah kita, karena kalau di akhirat itu udah gak ada duit Bu. Nanti di akhirat itu adanya amal. Jadi nanti kalau kita lupa punya utang belum dibayar, nanti nagihnya itu pakai amal. Waduh, jadi nggak apa-apa Bu. Kita punya namanya journaling. Ya. Journaling itu adalah salah satu metode untuk merasakan ketenangan dan berkesadaran. Nah, jadi kalau sekarang ada ungkapan-ungkapan, kita harus menjadi manusia yang memiliki kesadaran penuh, kesadaran bahwa ternyata Allah masih memberikan kita waktu. Nah, ini penting sekali. Kalau kita nggak sadar, hanya fokus kepada masalah, fokus hanya kepada kekurangan, fokus kepada rasa kecewa, itulah ternyata yang membuat seseorang menjadi depresi. Padahal selagi nafas di kandung badan, kita harus menjadi orang yang optimis, positif. Itu semua sementara, ini nanti semua akan ditinggalkan, semua akan musnah. Hanya Allah yang kekal. Ini kan hanya ujian, Bu. Makanya dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Iya betul. Maka yang kecewa-kecewa ini nanti akan hilang. Nanti itu akan tergantikan dengan kekhawatiran kalau amal kita kurang, nanti diomil masyar. Nah makanya fokus. Nah makanya yang dimaksud fokus dan optimis ya, ini langkah ketiga setelah journaling adalah fokus dan optimis terhadap amal solih. Fokus kepada amal solih. Kalau tadi sudah banyak yang belajar syariat, suami harusnya menafkahi aku begini. Ya berarti kalau belum bisa, kesempatan dari Allah untuk kita
beramal soleh, menambal. Nggak usah ya dicatat, boleh nggak dicatat kalau itu malaikat rokib dan atid mencatat. Ya kan, amal soleh, amal baru itu tercatat. Maka Allah itu maha teliti, Allah maha adil. Tidak ada kebaikan sebesar biji zarah pun, begitupun pula kejahatan sebesar biji zarah, biji sawi mati yang luput dari perhatian Allah. Maka pada saat kita sudah berbuat baik, misalkan, tetapi belum berbalas, misalkan, ada nggak bikin nggak tenang gitu ya, Nah ini kita tidak khawatir karena ternyata Allah nanti sang maha pemberi balasan. Sebaik-baiknya pemberi balasan itu hanya Allah. Kadang manusia itu memang kadang mengecewakan, kadang tidak sesuai dengan harapan, it's okay. Ya. Apalagi kita bisa memiliki rasa memaafkan yang tinggi, Bu. Nah, barang siapa suka memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkannya. Pahala lagi, Bu, kafarat lagi, ya Allah. Masya Allah. Ya, jadi fokus dan optimis terhadap amal soleh. Jadi fokusnya itu terhadap amalan kita aja, yang penting kita nih. Betul. Maka tenang lagi. Gak jadi mau banting piring, waduh amal buruk, gak jadi. Tak cuci wae, tak loplok, tak resik-resik wae. Begitu ya, Bu. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wanita setenang malam, selain peran seorang wanita, seorang istri adalah memberikan ketenangan. Karena pola mindset kita tadi, kita sudah punya metodenya tadi ya, 3. Lalu yang berikutnya adalah selalu menjadi penerang ya. Seperti malam berganti fajar. Inilah peran seorang wanita yang selalu akan membawa pencerahan bagi suami dan anak-anaknya, memberi penerangan di rumahnya sejuk gitu loh ya. Tadi saya diceritain Bu Nini kalau cucunya itu senang banget sama beliau. Ini anak-anak ini masih murni tuh, berarti Bu Nini itu memberi ketenangan karena cucunya ini nempel terus. Gimana caranya, Bu? Anak dan suami kita itu nempel sama kita. Itu pelakor itu bisa berguguran ya. Lah kalau kita nggak tenang, kita itu kemerungsungan, ya nggak ada yang betah sama kita ya toh, ibu-ibu. Nah makanya kita perlu belajar menjadi fajar ya, menjadi solusi juga gitu loh. Nah ini insya Allah ya, kalau kita sehat, diberi kekuatan oleh Allah. Oh ternyata saya tadi diceritain sama Bu Nini, saya juga bantuin antar jemput cucu, Masya Allah. Di dalam hati saya bilang, ya Allah, di usia senja saja ternyata ibu masih bermanfaat loh untuk keluarga. Bayangkan pahala yang diraih, apalagi nanti anak suami itu sampai teringat-ingat, Bu. Kalau kita ini kan perempuan, salah satu pintu ridhonya itu yang harus kita raih itu kan adalah ridhonya suami, Bu. Bayangkan kalau nanti kita meninggal duluan, suami kita itu kehilangan kita. Nah pastilah bukan istri yang suka banting-banting piring ya toh, tetapi istri yang tenang. Sampai kita meninggal tuh dia kehilangan sekali. Nah itu ridho, Bu. Sampai dia mengucap, ya Allah aku ridho mama pergi. Itu kalau kita meninggal duluan. Nah gimana, Bu? Kita ujar amal soleh, wes capek rampung, dipundut Gusti Allah dalam keadaan tenang, terus suami kita gerung-gerung. Nah pengen tau? Kita indah ya Mbak Ica. Iya. Kita boleh gak diminta? Gak boleh, minta meninggal itu gak boleh, Bu. Ya terserah Allah gitu ya. Tetapi kita bayangkan kalau suami ini bisa ridho, bisa tenang karena nempel. Kalau nggak ada kita nih kayak nggak komplit gitu hidupnya. Nah ini ridho, Bu. Nah maka menjadi wanita yang pemberi solusi, menenangkan dia gitu. Jadi kalau ada bisnis yang gagal, dia harus tenang dulu, kita banyak istighfar, nanti insya Allah ada solusi. Kan enak ya, Papa ini gimana sih, segini kurang gimana itu loh, kayak Pak Bejo itu loh, tetangga kita,
sakit. Ini SPP loh, sanggal sih Ciki. Wah, kemerungsung ya. Pengennya ya Bu, suami mah tahu duluan ya. Kadang-kadang lupa ini udah tanggal 1 saatnya bayar SPP misalkan. Tapi ya udah ayah maaf ayah, ini kan udah mau tanggal 1, kita siap-siap ya. Doakan lagi. Nah ini jadi pemberi solusi Bu. Solusinya sih secara langsung bukan dari kita, dari Allah. Ya, tetapi kita sebagai wanita setenang malam harus mampu ya ngawekani ya, menjadi obat gitu ya. Obat yang menenangkan bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Mama, aku pengen begini, begitu kita dengarkan. Adek, hakikat hidup ini apa? Jadi ibu suka datang ke pengajian, nanti materinya ini disampaikan lagi Bu, ya kan, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Akhirnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang juga kuat ya, tidak menjadi generasi strawberry, dikit-dikit butuh healing. Orang itu kok motor melompat sekolah lantai 4. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Orang sah melompat nanti kita mati gitu. Tapi onten nih, ini belum bisa beli motor, ya sabar, mau nggak dosa, nggak punya motor tuh nggak dosa. Dosa itu kalau kita mencuri, kalau kita nggak bersyukur. Kan sekarang banyak ya Bu ya kasus-kasus ya anak-anak yang dia belum memahami padahal sudah balik ya. Nah ini tugas siapa ini? Tugas orang tua terutama. Maka kalau ada pilihan buruk yang diambil oleh anak-anak itu, bagaimana kita meraih hikmah ya sebagai orang-orang yang belajar ini. Nah untuk dihindari kita berdoa kalau kita melihat musibah, ya Allah jangan timpakan aku musibah seperti itu, lindungilah kami gitu ya. Ya, ampunilah dosanya, ya, berikan kesabaran bagi keluarganya, karena sedih sekali ya Bu ya, seorang anak yang digadang-gadang ya jadi harapan orang tua. Kemarin kan ada beberapa kasus itu karena berturut-turut ya, ada di Jogja, ada di Semarang. Kalau yang di Semarang itu di mall, ya. Makanya kalau anak-anak sedang galau kita deketin. Ada ingat Allah. Ini semua kan panggung sandiwara saja. Ya kan, dunia ini panggung sandiwara gitu. Maksudnya sandiwara itu, tapi pada saat kita beramal solih harus tulus ya, bukan pura-pura, tetapi harus karena Allah. Maksudnya panggung sandiwara ini adalah sementara, nanti akan dibubarkan oleh Allah, pulang semua kita ke akhirat. Nah baru kita tahu, walah kemarin itu rasanya kecewa, nggak punya motor seri terbaru. Wah itu hanya ujian ternyata. Oh kok pengen banget emas permata, ternyata digantikan oleh Allah karena kita menjadi perempuan yang tenang dan sabar. Ya, karena yang jelas-jelas sudah diberikan oleh Allah itu kok ya, Bunda Khadijah, Bunda Maria, Bunda Fatimah dan Bunda Asia. Itu mereka 4 wanita penghulu surga yang mendapatkan hadiah dari Allah, rumah bertahtakan marmer, intan, berlian, permata, nomor wahid, ndak ecek-ecek, perhiasan kelas surga. Toko Semar kalah. Itu kalau lewat iso dulu ya terus beli 4 set. Ileng arep bayar daftar ulang. Sabar, karena nanti dari Allah insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga metode tadi ya, dengan mengingat Allah, kemudian kita journaling, fokus pada amal yang positif, amal solih, ini akan menghindarkan kita dari kehebohan dalam menghadapi, menerima segala ujian, sehingga kita mampu menjadi pengikut dari 4 wanita terbaik ya. 4 wanita terbaik yang dijuluki oleh Allah wanita setenang malam, karena seperti heningnya malam ya, lebih memilih untuk berbisik kepada Allah, memohon ya, mengeluhkan segala permasalahan, walaupun bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, karena memang tujuan kita
berjamaah ini salah satunya ibu-ibu sekalian adalah saling menguatkan di jalan Allah. Makanya memang ini pentingnya berteman dengan orang-orang yang solihah. Karena kalau tidak solihah, nasihat-nasihatnya itu blunder, Bu, ya toh? Tidak menenangkan, kadang toksik, ya. Akhirnya kita semakin tidak tenang. Maka wanita yang kadang-kadang tidak tenang itu bisa jadi coba diintrospeksikan dia banyak bergaul dengan apa, gitu kan? Ternyata sekarang penelitiannya, Bu, kalau kebanyakan gadget, apalagi lihatnya kehidupannya Nagita Slavina, Ciprung, kenapa ya nasibku tidak seperti Ciprung? Nah, ya itu jadinya merungsung, gitu ya. Akhirnya tidak bersyukur, gitu kan? Siapa lagi? Wah, ini metode pengasuhan kita Willy nih ya, Insya Allah. Membandingkan akhirnya ini karena apa yang dilihat ini juga tidak sehat ya. Terlalu berlebihan begitu sehingga membuat juga halusinasi. Maka jaga juga lingkungan kita, apa-apa yang kita lihat, dengan siapa kita berinteraksi, insya Allah kita akan bisa lebih mudah menjadi wanita setenang malam, termasuk dalam menghadapi segala ujian, segala cobaan. Tidak cepat heboh, tidak cepat putus asa, tetapi tenang. Kemudian polanya adalah mengembalikan kepada Allah, merefleksikan ke dalam diri, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, maka insya Allah Allah lah sang pemberi solusi yang sebaik-baiknya. Insya Allah berikutnya kita akan maksimalkan di tanya jawab. Ibu-ibu sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah, saya mohon ampun kepada Allah atas segala kehilafan, dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.